gue di 9 Jadi orang. 9. Kebetulan TD-nya juga komplit, rame dah, ada dah hitungan 40-50 orang ada itu TD. Gue naik nih dari Bogor, pas nyampe Cilebut TD rame. Akhirnya gue sengaja nggak gue jual out, takutnya kalau gue jual out dia bisa loncat lagi karena ngeliat out banyak. Makanya gue cuma diem doang, akhirnya dia naik, pas ketemu nih bentrok di gerbong nih, udah berhadapan, dia kaget, wah out. Ya, assalamualaikum. Balik lagi bersama gue Bibir di channel 540 Official. Kali ini gue kedatangan tamu dari Out Kereta angkatan 2009-2010. Silakan bang, perkenalkan diri dulu bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reja Aryaska, panggilannya Cadel, itu alumni AUT angkatan 2009-2010. Sebelumnya gimana bang, kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kegiatan kali ini apa bang yang lagi dijalani? Untuk kegiatan hari ini sih, akhir-akhir ini kan karena dampak COVID ya, jadi kesibukannya ojek online sementara. Ojek online bang, apa bang yang penting halal. Iya. Sebelumnya gue mau ngulik-ngulik dikit nih bang ya, cerita Iya, tentang masa lalu lah, histori lu bang di zaman masa-masa putih abu-abu. Awal-awal pengen masuk AUT SMK PGRI 2 itu mulai ceritanya dari mana bang? Apa dari niat sendiri, apa kebawa lingkungan teman-teman? Untuk niat sih dulu belum ada niatnya, cuma teman dulu di SMP itu ngajak kan, Ya. bawa brosur AUT, pas dilihat, oh sekolah ini bagus juga ya kan, akhirnya baru ikut daftar ke situ masuk AUT. Tapi di situ posisi langsung daftar apa orang tua tuh udah tahu mau daftar di AUT? Sebelumnya sih konfirmasi dulu sama orang tua kan, orang tua bilang "Ya terserah gimana baiknya aja." Nah makanya daftar lah bareng sama teman SMP dulu tuh. Udah daftar sama teman SMP berapa orang bang pas waktu mendaftar di AUT? Berdua, akhirnya nambah lagi satu jadi 3 dari SMP itu, jadi 3. Nah dari pas masuk AUT tuh awal-awal pakai putih abu, ada gak bang yang namanya lu tuh mos lah ditatar gitu di sekolah? Pas masa-masa mos itu di Qatar ada sama kelas 3 tuh. Pertama kan namanya belum pada kenal ya, belum pada tahu basis kereta itu siapa aja, dari Cilebut sampai Depok itu belum ada yang kenal. Yang kenal itu paling yang teman mos doang yang dari Cilebut. Di luar dari Cilebut nggak ada yang kenal kan. Nah pas udah mos, keluar dari selesai mos itu sama kelas 3-nya lah, sama abang kelas tuh langsung dipanggilin, ditanyain rumah lu di mana, rumah lu di mana. Nah barulah terbentuk di situ tuh kumpul basis keretanya itu. Pas angkatan gue itu pas gue kelas 1 ada 7 orang, 7 orang sih gue itu ada 7 orang, barulah terkumpul di situ, pulang bareng naik kereta. Akhirnya nyampe di stasiun Bogor tuh sama abang kelas ditatar ya kan, ketemu sama sekolah lain gitu kan, sekolah kayak Astar, Sky dulu di stasiun Bogor ya kan. Dibilang udah tuh ajakin, kebetulan anak Sky sama Bastarnya nggak mau. Emang mungkin dulu kan karena satu tongkrongan ya di Bogor ya, nggak enak juga sebetulnya nongkrongnya bareng karena satu stasiun. Kecuali emang sama Dharma lah, dia turunnya kan di stasiun Cilebut, beda turunnya stasiun Cilebut. Nah pas selesai di stasiun Bogor itu anak TD sama Bastar nggak mau, lanjut naik kereta ke stasiun Cilebut, ada anak TD juga ditatar juga sama abang kelas itu. TD ajakin nggak mau juga, mungkin karena ngeliat posisi anak AUT rame, adalah sekitar 12 orang itu sama kelas 3 gitu. Jadi kalau pas tataran kelas 1 itu wajib banget kita harus ribut apa gimana tuh? Kalau dari kelas 3-nya sih instruksinya dia bilang cuma ya udah ributin gitu kan,
ributin, tapi ya sekolah-sekolah lain yang nggak mau ya kan, ya kita mau gimana, masa mau kita ributin langsung di situ kan nggak mungkin. Kita kan posisinya ributnya naik kereta, kalau dia mau naikin enggak ya udah ya kan. Makanya nggak ribut pada saat itu mah, pas mos itu. Biasanya emang kalau naik kereta dari stasiun mana tuh? Kalau naik, kebetulan kan saya di Cilebut ya, di Cilebut, jadi naiknya dari stasiun Cilebut. Biasanya naik keretanya itu kan dulu tuh kereta pagi kalau nggak salah sekitar jam 6, kereta pertama ekonomi itu ke Bogor jam 6 pagi. Nah ada lagi nanti kereta kedua jam 6.30 pagi, itu biasanya baru tuh anak-anak pada rame. Tapi seringan sih ketemunya kalau naik dari Cilebut mah TD yang turun, karena kan kalau TD mah kan dari tengah sampai ke belakang tuh banyak ya kan. Nah kalau out mah naiknya depan doang, di gerbong depan ya. Oh jadi setiap sekolahan tuh masing-masing udah ada gerbongnya tuh, Iya. dibeda-bedain. Iya benar. Nah pas kelas 1 udah masuk dari MOS tuh, pas kelas 1 pernah bang namanya kejadian ribut pas masih di bus kereta? Pernah itu pas udah putih abu, Pas udah putih abu. kalau nggak salah pas baru berapa bulan gitu, berapa bulan baru tuh ribut pas nggak berangkatnya sih. Berangkatnya mah jarang ribut karena posisinya mungkin karena gua mau naik kereta jadi turun gitu, makanya jarang ribut. Yang sering ribut itu pas pulangnya. Pas pulangnya tuh jam 1:30 itu udah kereta biasa dah, itu jam 1:30 siang itu udah biasa bentrok sama TD itu. Sekitar ya pas baru gua masuk lah, awal masuk berapa bulan tuh di out, baru tuh bentrokan sama TD itu. Kalau nggak salah anak outnya itu adalah sekitar 12-13 orang, satu angkot lah itu. Nah, bang, dari 12 orang itu di basis kereta masing-masing itu dari Cilebut semua apa beda-beda tempat? Beda-beda. Cilebut itu satu angkatan gue itu ada 4 orang nggak salah. 4 sebenarnya sih 5 nggak salah tuh. Satu lagi satu lagi anak paling murni ada. Cuma emang dia jarang aktif ya. Jarang aktif. Jadi 5 sama bojongnya 2 angkatan gue tuh pas gue kelas 1. Nah kelas 3 nya itu Cilebutnya ada berapa orang dia? 1, 2 nggak salah 2, bojong 2, Citayam 1, jadi 5 gitu. Kelas 3 nah kelas 2 nya ada 1 orang doang anak bojong. Nah itu berarti kan kalau kelas 3 nya 2 orang, kelas 1 nya 5. Iya 5. Nah dari sekian 12 itu pernah gak tuh pas zaman kelas 1 ribut, misalnya ribut besar lah atau ribut kecil di kereta ya, pas posisi di kereta? Posisi pas di kereta itu ribut besar pernah. Yang gara-gara masalah apa itu ya? Gue juga ini mohon maaf nih ya, lupa ingat soalnya udah lumayan lama juga. Jadi masih ingat gue aja ya. Yang gue ingat sih kalau nggak salah itu pas gue kelas 1 ada posisi emang kebetulan kan gue juga bawa BR, kalau nggak salah gue bawa batangan lah semeter terus pokoknya emang kelas 1 dah yang bawa BR tuh. Ada tuh temen gue juga bawa CR, bawa golok dah. Nah itu posisinya pas pulang sekolah jam kereta 1:30 siang tuh. Naik, Bastar nggak naik tuh. Bastar nggak naik, out doang yang naik, ada 14 orang lah. Outnya? Iya, outnya. Kalau itu mah ada semua 14 orang naik. Pas nyampe Cilebut tadi banyak tuh, tadi banyak. Pas akhirnya bocah out nggak jual sengaja biar dia pada naikin. Pas bocah tadi tahu, pas di jalan ternyata bocah out, dia kaget kan. Wah out banyak. Udah di situ kereta jalan tuh, dia langsung lari kan ke gerbong sampai mentok belakang. Udah tuh langsung dihitung bocah, diributin itu. Gue megang batangan, pas gue keluarin tuh batangan gue ditarik sama temen gue. Pas gue mau begini sama temen gue ditarik, langsung dia yang majuin.
karena posisinya emang dia kagak megang BL kan, jadi dia majuin. Jadi posisi di situ rebut-rebutan megang BL. Iya, karena emang BL cuma ada 3 itu, batangan, celurit sama golok, udah itu doang. Makanya pas gue tarik gitu, tarik lagi sama temen gue kan, dimajuin sama dia, jebol kan tuh, mental lari ke belakang. Kelas 3 gue kalau nggak salah tuh narik rem itu di daerah Gelonggong, arah ke Bojong tuh keretanya kan, daerah Gelonggong. Akhirnya pada loncat tuh, nanti ke rel tuh, keretanya kan berhenti. Ada berhenti, narik rem itu, nah gue jauh, akhirnya pada turun juga kan, nurunin tuh, ributin lagi di rel itu. Bocah tadi pada pucat kacil, kejar-kejar udah terus tuh, kejar-kejar terus, sampai bentroknya sama warga, ributnya sama warga. Akhirnya pas Dede udah pucat kacil, out naik lagi ke kereta. Nah, posisi pas di kereta itu yang mental itu out atau Dede? Dede, Dedenya yang mental. itu mah cuma bentrokan sekali, langsung ngecat anak Dedenya, karena mungkin emang dari sejarah outnya juga sih, emang udah ada nama. Dari awal pas nama udah ada, jadi udah mungkin udah ditakutin. Iya, udah segan duluan. Iya, masih yang lain udah segan duluan. Karena mungkin dari sejarah outnya udah ada, apalagi posisinya itu outnya banyak. Kalau out itu udah hitungan 10 orang udah banyak untuk basis kereta, karena biasanya kan emang dikit, 2 orang, 4 orang. Kalau dia ngeliat banyak langsung ngedon emang musuh. Emang sejarah out kereta emang nggak pernah banyak tuh bang? Nggak pernah banyak. Itu paling banyak itu 14 orang itu. Itu 14 orang udah terhitung paling banyak. Paling banyak. Udah pokoknya 14 orang itu udah pada pede dah. Mau gaya gimana juga udah pada pede. Nah, pas kelas 1 tuh, mungkin pas kelas 2 pernah punya adik kelas atau emang nggak ada adik kelas? Itu pas gua kelas 2 itu, kelas 3 udah lulus. Nah yang kelas 2 nya gua ini udah pindah sekolah kan, harusnya dia naik kelas 3 ya. Nah itu akhirnya gua pas gua kelas 2 nyari ke Bojong itu, nyari adik kelas calon. Gua cari, ternyata nggak ada, calon TD semua adanya. Nggak ketemu tuh satu pun? Nggak ada calon. Makanya cuma akhirnya pas gua kelas 2 tinggal gua berdua udah itu. Sampai gua lulusnya itu cuma berdua udah. Akhirnya pas gua kelas 3 baru ada adik kelas. Nah bang, pas lu kelas 2 tuh kan pasti berarti lu tinggal berdua tuh. Nah betul. Pernah gak tuh pas berdua ngalamin istilahnya di kereta ketemu sama musuh gitu, ribut sampai gede-gedean? Kalau kebetulan sih, kalau misalnya ribut gede-gedean pas gua kelas 2 itu, karena anak PT Bastara pada tahu ya, kalau out itu emang dikit, nggak pernah banyak. Makanya dia kalau ngeliat out, out nggak jadi. Setiap di stasiun manapun, di Cilebut mau di Bojong ngeliat out nggak jadi. Akhirnya pas janjian itu kalau nggak salah pas gua kelas 2, gara-gara temen gua itu dicengin, nggak usah diludahin, nggak salah. Iya, seingat gue sih diludahin. Dia mau naik ke, pas berangkat sekolah tuh pagi mau naik ke Bogor, dia turun, diludahin kan tuh dia. Jadi ngeludahin itu caranya colongan? Iya, diludahin, kereta lagi jalan, diludahin, ya kan. Nah, otomatis kan temen gue nggak mungkin loncat kereta lagi jalan nih kan. Iyalah. Makanya pas baliknya tuh, akhirnya gue bawa tamu, karena gue cuma berdua kan ya. Akhirnya gue bawa tamu tuh dari basis luar, gue ajakin satu-satu perwakilannya, ternyata yang mau ikut banyak. Akhirnya karena gua posisi cuma berdua, buat ngejamunya pun bingung kan. Iya. Kalau yang ikut banyak, akhirnya gua ambil tuh dari basis Haram 1, Kakuan 2, terus basis Cibinong 1, basis Perum 2, basis Parung 1. Itu gua ambil ada 7 orang dari basis luar, jadi ditambah sama gue di 9 orang. Pas pulangnya baru ribut tuh, pecah. Kebetulan TD-nya juga komplit, dia rame dah, ada dah hitungan 40-50 orang ada itu TD. Nah janjian itu di stasiun mana bang? Di stasiun Cilebut, jam sama kereta jam 1:30 siang. Baru naik nih dari Bogor, pas nyampe Cilebut TD rame, akhirnya gue sengaja nggak gue jual out, takutnya kalau gue jual out dia bisa loncat lagi karena ngeliat out banyak. Makanya gue cuma diem doang, akhirnya dia naik. Pas ketemu nih bentrok di
gerbong nih, udah berhadapan-depan. Dia kaget, wah out kata dia. Dia langsung lirik-lirik kan tuh. Akhirnya dia yang di depan ngeluarin batangan duluan. Ngeluarin batangan, posisi gua BR di temen gua kan satu orang megang di tas gede, tas bugi. Itu yang ngeluarin batangan tuh anak TD-nya duluan tuh. Anak TD duluan, dia nggak mau kalah bos. Nah, itu tuh belum ada persiapan lah. Belum, baru mau cekcok mulut dulu doang. Iya, baru mau cekcok dia udah ngeluarin batangan ya kan. Akhirnya gua langsung mundur dulu kan. Mundur dulu itu buat ngambil BR, karena BR posisinya di yang megang itu temen gua di tas bugi di belakang. Pas dibuka tas bugi itu BR-nya cuma ada golok babi ini segini, lebarnya 5 jari kan. Itu dari alumni dimodalin warisan lah, golok babi sama gil sama kopel, udah itu BR itu doang. Akhirnya rebutan kan yang golok babinya itu yang dapat tuh. Akhirnya anak basis Parung tuh yang megang ngeliat BR gede dia langsung majuin paling itu out nih langsung won habis tuh bocah TD nih di tos-tosin kan. Iya. Di tos-tosin akhirnya gue di belakang nih kan megang gil putu doang atau gue udah itu pada langsung jebol sama dia. Cuma posisinya itu keretanya jalan kan, kereta jalan itu nggak ada yang narik rem. Jadi dia mundur sampai mentok gerbong tuh, cuman Bang Jago TD-nya doang yang nahan, yang nahan biar temen yang nggak ada yang kena atau gimana. Tapi ada sih pas posisi lagi lari itu ada yang kena bocah TD itu, bocahnya tinggi hitam lah, gua nggak kenal siapa, pokoknya kecil-kecilnya bocah tinggi hitam, rambutnya agak keriting. Iya dia kena karena dia jatuh mau lari, ada dibagi itu di sini kena punggungnya. Nah akhirnya mungkin nggak tahu itu Bang Jagonya langsung membandalin dia biar dia kagak dibagiin kan, biar dia nggak dibagiin. Bang Jago nahan sambil mundur pakai kopel doang, akhirnya namanya di kereta kan jalannya cepet ya, itu sekitar 5 menitan udah nyampe stasiun Bojong langsung biar. Nah, pas lu nyampe stasiun Bojong tuh, pas kereta berhenti, nah buayanya itu langsung pada turun, mental semua apa pada ribut lagi di bawah? Itu TD-nya langsung ucar kacir kan tuh, TD ucar kacir. Nah kalau anak laut kan dulu kan masih udah ada pamsus tuh ya, pamsus. Nah gue bilang ke tamu gua kan, gue bilang dia itu BR buang-buangin aja, BR mah gampang dibeli daripada apa bikin lagi, daripada kita pada ketangkep kan. Iya bang, nah itu anak TD tuh ada yang tangkap, ada yang pecah kacil dah, lari dia tuh. Cuma dia larinya itu ke arah stasiun pintu belakang, kalau gua ke depan. Akhirnya gua geser, itu BR pada tinggalin aja tuh di kereta. Gua keluar tuh, diperiksain kan sama pamsus itu. Akhirnya lewat, udah tuh pas lewat itu, lewat ke arah Gaperi gua, pintu Gaperi tuh keluar stasiunnya itu polisi ngejar. Malah gue yang dikejar sama polisi, kalau anak TD nggak tahu deh tuh, karena ini kan mencar ya. Gue nggak tahu, pokoknya TD mentalnya ke pintu belakang arah pasar. Kalau gue ke Gaperi, itu mobil polisi ngejar gue lari itu. Nah tamu gue tuh yang anak haram tuh, dia pas nyampe di lapangan gue tuh, Gaperi kan ada lapangan tuh ya. Iya. Nah, itu ada solokan itu nih, kakinya nyemplung ke situ, sepatunya sampai copot sebelah ditinggalin sama dia. Udah nggak mikir apa-apa Iya, lagi udah nggak mikir, ada anak polisi kan. Akhirnya gue ngumpet di rumah-rumah warga ya, di gang-gang kecil, nggak ketemu dia tuh sama polisi itu. Akhirnya baru pada balik dia tuh, gue naik angkot. Tapi pas turun begitu warga emang nggak ada yang rusuh tuh? Nggak orang tawuran anak-anak? Kalau ke anak out sih enggak, karena emang mungkin posisinya karena outnya dikit ya. Iya. Karena kan nggak curiga lah warganya, wah itu mah nggak mungkin orang dikit kan gitu. Nah nggak tahu dah kalau ke anak TD, karena kan dia kan posisinya banyak. Nah pas dari situ tuh udah aman tuh langsung naik angkot. Nah pas pulangnya itu udah aman. Pas pulangnya gua naik angkot itu ternyata ada anak TD di situ. Di angkotnya? Di angkotnya sendirian. Lu kejadian celananya robek kayaknya itu lagi yang jatuh itu dia. Oh. Akhirnya gue tanya kan tuh sama gua bocah, "Lu mau sekolah di mana?" "Enggak. Gua anak Batu Gede." Gua tanya sekolah, dia bawa kampung kan. Akhirnya karena dia sendiri ya, gua kasihan juga kan.
namanya istilahnya dia aja yang rame aja, yang 50 orang aja jebol, gimana sendirian kan. Makanya udah biarin aja kata gua sama temen gua tuh motor, bocah mana ada yang enggak, gua anak batu gede, udah biarin aja. Akhirnya gua yang nengahin, udah biarin aja, nggak apa-apa. Jadi tuh kayaknya nggak ada apa-apain tuh di sebelah Enggak. itu. Iya, cuma diceng-cengin doang. Ah, lu habis ribut yang tadi lu, gitu, lu udah jebol lu, ledekin doang sama bocah. Karena emang posisinya tanah dia robek deh tuh, ciri bekas jatuhnya, robeknya. Jadi udah ketebak banget ya nih, Iya. yang nanti tawuran sama gue nih, yang ribut sama gue nih gitu ya. Bener. Akhirnya dia cuma posisinya kan karena dari Bojong ya ke Cilebut naik angkotnya, dia nih yang turun duluan ya udahlah. Dan karena kan posisi dia sendiri ya. Iya. Kasihan. Jadi didiemin aja Iya. udah ya. Nah bang, pas lu ribut nih, lu pernah nggak sih ngerasa takut gitu pas lagi ribut? Apa yang muncul istilahnya di benak hati lu gitu? Gua mau ngeributin nih, tapi lu rasa takut ada gak? Kalau rasa takut sih ada, bener ada. Karena ya mungkin manusiawi lah ya rasa takut. Iya. Jujur ada rasa takut, tapi rasa takut itu hilang sama kehormatan gitu, sama harga diri hilang. Jadi muncul Iya. harga diri gua nih. Iya, gitu. daripada Terus, saya harga diri gue yang diinjak-injak, lebih baik gue kena bacok begitu. jadi motivasinya Sedikit. karena harga diri Iya. ya mikirnya. Karena kan jangan mentang-mentang gue sedikit gue diinjak-injak gitu kan, seenggaknya gue masih bisa berontak lah. Tapi alhamdulillah sih gue sampai lulus. Dari kelas satunya gue ada 7 orang angkatan gue, sampai gue tinggal 2, alhamdulillah gue sampai lulus. Yang lain udah pada pindah sekolah. Nah bang, pas kelas 2 kan tuh sering ribut di kereta. Nah, pas naik kelas 3, pernah gak tuh bang ribut? Istilahnya lu di luar jalur kereta, di jalanan atau di mana gitu? Kalau di luar jalur kereta, sering sih. Kebetulan pas gua kelas 3 itu gua udah jarang balik di kereta. Karena apa? Posisinya gua seringnya member of ngalong lah. Seringnya pas gua kelas 3 itu nyari pengalamannya di luar dah fokusnya. Nginep gitu, Iya, seorang tuh. kalau buat di basis sendiri cukup di kelas 1, kelas 2. Di kelas 3 itu jarang. Seringnya di luar. Di luar itu paling posisinya pas gua kelas 3 di Jambaru ribut tuh, Dede satu angkot ya kan, gua turunin bertiga tuh. Posisinya kan gua bawa motor, temen gua belakang nih, Iya. anak kelas 1, nah satu lagi temen gua bawa motor lagi di belakang. Itu Dede lewat, gua kejar kan pakai motor di angkot itu. Dia nurunin tuh, gua gelar aja pakai, gua cuma bawa casan doang, casan Nokia dulu kan, HP gua Nokia Masih gede banget ya, casannya ya. casannya para gede itu. Gua gelar, gua bagi itu, bocah jatuh. Pas jatuh pala casannya copot, tinggal kabelnya doang. Akhirnya pas dia ngeliat kabel casan, dibalikin tuh gua, Samperin lagi iya, jadinya. dibalikin. Dia ngegelar gear tuh sama kopel ya kan, dia ngegelar, ya udah akhirnya gua nggak ada BR, ya gua nangis-nangisin aja. Mungkin posisinya pas dia ngeliat, nah temennya itu ada yang bawa tas buki tuh ngeluarin, pas ngeliat celurit kan. Karena mungkin gua nangis-nangisin BR itu, gear sama kopel itu disangkai gua tektok atau gimana kali ya. Iya, terus Makanya dia nggak berani majuin. Temen gue yang di belakang itu, yang beda motor itu, dia bawa batu dari belakang, batunya gede, segede pala. Dia rak-rakan, ayo temen gua lu maju, pada kabur kan tuh anak TD-nya akhirnya. Udah di situ pas udahannya mah tangan gua pada memar-memar, pada biru. nggak Iya. ada tektok atau apa gitu. Agak, cuma pada memar. Selain jalur yang waktu di Jalan Baru tuh, pernah gak bang ribut di jalur lagi gitu? Paling di basis luar sih, kayak pas waktu janjian tuh ya. Janjian itu kebetulan di puncak sama Jejet Abdul Tasu. Posisinya pas gua kelas 3 itu. Pas gua kelas 3 itu gua ada lah satu truk 34 orang. Pas di puncak itu udah nyampe puncak itu anak beratasi udah mantekin duluan, dia udah prepare lah istilahnya, udah batu segala macam udah disiapin. Posisi lagi nanjak nih truk gua dibajak sama dia,
dari kiri kanan kan namanya kebun teh ya, nggak tahu dia pada ngumpet di situ, lemparin batu. Nah emang dia sekolahnya dekat kebun teh? Enggak, karena emang posisinya kan janjiannya di puncak loh. Oh janjian. Udah janjiannya di puncak. Akhirnya cuma dia karena dia mungkin orang situ ya, tahu Iya. wilayah. Dia makanya udah tahu tuh posisi kalau bocah out di truk itu langsung disambitin batunya gede-gede, gede-gede gini. Itu albes itu pada kena ada anak parung kena di sini. Cuman nongol doang nih, kena batu langsung Langsung bikin batu tuh. Iya, langsung ngocor di sini darah. Itu truknya itu penuh darah udah. Akhirnya disambitin ya karena mau bangun aja kan daripada kena batu udah gede. Bocah bertahan dulu udah tuh buat nahan pakai apa tuh stick golok, batangan buat nangis-nangisin batu itu. Pak batu itu udah habis nih. Disambitin baru tuh dia nurunin kan. Nurunin datang ke truk tuh dari luar itu batangan disodok-sodok ke sela-sela truk itu. Nah di situ posisinya ingin gue nih paha gua kena tuh diginiin sama batangan dia. Nah bocah pada begini kan. Nah akhirnya pas bocah ada yang mau naikin tuh, baru tuh ditangkis-tangkisin sama bocah pakai batangan, tangkis-tangkisin, baru diturunin dah tuh, karena kan batunya udah nggak ada ya, mungkin udah habis dah stok batu dia. Pas diturunin baru pada pucar kacir tuh dia. Yang puncak kacil tuh anak Anak iya, anak asuhnya pada pucar kacir. Gua kejar-kejar tuh sampai ke pemukiman warga, ke gimana sih namanya di puncak ya, gang-gang kecil itu gua masukin dah tuh. Akhirnya gue masukin, gue kejar-kejar tuh nyampe ke kebun-kebun orang, pagar orang dipanjat sampai rubuh sama bocah. Karena gue ngejar bocah bermasuk karena nggak ada yang nerima lah. Iya. Ya orang posisinya itu mah dibajak, bukannya ribut. Karena kalau ribut dua langsung bentrok begitu emang dia nggak berani mungkin. Karena sebelumnya juga dia pernah sama anak Pakuan aja dia jebol, apalagi Albes gitu kan. Lalu gue kejar-kejar itu, gue sampai pemukiman warga itu kan di kebun teh. Itu warga lagi ngoret apa gimana tuh, lagi ngarit. Akhirnya dia marah-marah deh tuh, ngomel-ngomelin, pakai inian tuh arit dia tuh, ngomel-ngomelin, ngejar-ngejar bocah tuh. Akhirnya kalau bocah mah nggak dihirauin kan, nggak lama di situ. Karena bocah beratasi nggak ada nih ya, udah pada kabur. Akhirnya polisi yang datang duluan. Polisi yang ini yang ngamanin duluan langsung. Tapi untungnya nggak ada yang tangkap sih. Nggak ada yang ketemu sama sekali. Enggak, karena kan posisinya udah di pemukiman warga, udah nggak di jalan lagi. Nah bang, pas lu kena bacok tuh pas bagian paha lu, reaksi keluarga gimana tuh bang? Itu gua nggak balik sampai seminggu, sampai luka gua sembuh tuh, baru gua berani balik. Gua nggak balik itu ngalong deh tuh, ke basis-basis luar, ke Perum, ke Cibinong, ke terminal, terus ke Lewiliang. Itu gua ngalong ke Jonggol, ngalong itu kagak balik karena kan biar orang tua nggak khawatir. Iya. Tapi posisi nginep begitu, apa orang tua nggak nyariin? Yang penting kan ngabarin terus berarti ya. Yang penting ngabarin kalau nggak pulang gitu kan. Nah bang, lu pernah gak namanya ngalamin gitu? Lu pernah pacaran gitu sama sekolah musuh? Nah entah lu ngejemput atau lu datengin ke rumahnya ada banyak anak-anak musuh gitu, STM lain, pernah gak ngalamin kayak begitu? Kalau sama sekolahan lain pacaran sih enggak, paling cuma ngeledek-ngeledekin doang. Ngeledekin doang. Iya, istilahnya bercanda-bercandain lah. Paling itu posisinya di kereta. Kalau gua mau berangkat gitu kan, pakai celana olahraga, baju olahraga kan. Kalau anak Bastar tuh cewek-ceweknya sama anak TA, ih STM gak deh gitu kan. Paling tapi kadang dia yang suka ngecengin. Gue bilang, lu gak pantas banget lu sekolah di STM, tampang lu gak ada STM-nya. Cewek ngomong gitu? Iya. Gue bilang, iya. Mau gimana ya, namanya keinginan masuk situ. Ya udah paling gue main ceng-cengan lah sama cewek itu. Gue bilang, mana cowok-cowoknya sini? Gue bilang, ributin ya, gak tahu, emangnya dia anak gua aja dia gitu. Iya. Gue bilang, terus paling sama anak TA. Iya. Cuman mau kenalan juga, dianya udah menghindar duluan. Nah menghindar itu karena apa tuh? Apa karena ngeliat lu sering ribut? Nah
dia kan nama temennya dia cuman bisik-bisik ngomong, dia bilang sama STM mah ribut mulu, jangan mau ada gitu. Mindsetnya udah jelek ya, berarti ya. Pokoknya udah mindsetnya udah nggak bagus lah, image-nya Image-nya STM itu, STM. iya udah negatif aja di mata cewek-cewek lain itu. Nah abang, dari banyak cerita dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, pesan apa sih bang, pesan moral gitu buat teman-teman atau anak-anak yang masih sekolah di STM sekarang? Kalau pesan gue sih buat anak-anak STM yang sekarang ya, sebenarnya jujur kalau gue pribadi sih ya, itu menurut gue rugi sih, nyesel sebenarnya, nyesel. Tapi mau gimana kan, namanya itu kan pengalaman hidup gue ya. Iya. Tapi kalau bisa sih, kalau buat yang lain, kalau saran gue sih lebih baik stop tawuran aja lah. Karena buat kedepannya pun nggak bagus gitu kan, nggak baik. Apalagi kalau sampai orang tua tahu, ya kan, kelakuan gitu di luar kayak gimana. Iya benar. Terus apalagi buat diri kita sendiri di masa depannya itu udah nggak bagus. Nah berarti tawuran itu enggak, masalah yang benar-benar nggak bagus lah ya buat diri kita sendiri atau buat yang orang tua juga kan. Iya. Nah dari penyesalan itu, lu pernah gak sih istilahnya pengen banget gitu dari awal, kok kenapa ya gue masih ikut tawuran gitu pas kelas 1, kelas 2, 3, kenapa gue nggak sekolah yang benar aja? Kalau itu sih dulu nggak ada pikiran di situ, karena nggak tahu itu, mungkin karena posisinya namanya masih labil ya dulu itu. Iya. Pengennya itu istilahnya nongkrong aja ya kan. Jadi mungkin ke bawah lingkungan atau gimana, gue juga nggak ngerti, namanya usia masih labil ya kan. Ya udah ikutin arus aja lah, ikutin arus, belum ada kepikiran ke situ. Nah pokoknya buat saat ini ya kalau bisa stop tawuran aja ya bang ya. Ya buat apa sih gunanya tawuran? Ada gunanya, benar. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Nah Apalagi kalau ngelihat kan di sosmed, di YouTube kayak gitu kan, banyak yang kena di berita, iya. ya kan. Apalagi STM Bogor sering disorot gitu kan, Iya. di berita televisi itu amat sayang sekali, pada kena meninggal gara-gara tawuran. Nyesel buat diri Iya, sendiri nyesel. jadinya ya. Iya. Ya sebelumnya makasih banyak bang udah mau luangin nih Bang Cadel di channel kita 54 Official. Dari sekian banyak cerita, mungkin ini buat jadi pelajaran nih ke depannya buat teman-teman yang masih pada sekolah. Iya benar. Jauhin deh tawuran-tawuran. Yang ada nyusahin lu doang, yang ada ntar bikin lu cacat, ya bisa jadi lu sampai meninggal dunia. Iya. Dari sekian cerita banyak dari Bang Cadel, ambil hikmahnya, ambil sisi positifnya, buang yang buruk-buruknya. Iya. Nah, sekian, terima kasih. Jangan lupa support channel kita 540 Official. Subscribe, like, comment, and share. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.